Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dari Forum News Network. Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan presidensial threshold 20%, alias ini jadinya presidensial thresholdnya itu 0%, membuat Pilpres tahun 2029 nanti bakal rame. Karena banyak sekali ini diperkirakan calon-calon presiden yang bisa maju, yang sebelumnya ini ya mereka hanya mimpi saja bisa maju. Kenapa? Karena semua partai peserta pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa mengajukan calonnya sendiri. Jadi ini sebenarnya kabar bagus buat rakyat Indonesia, kabar bagus buat putra-putra terbaik di Indonesia yang punya potensi untuk maju menjadi pilpres tapi terhalang oleh peraturan. Sekarang kan aturan itu sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang jelas ini merupakan kabar buruk bagi mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran. Karena seperti saya sebutkan dalam berbagai konten sebelumnya, orang seperti Gibran itu hanya bisa terpilih menjadi presiden kalau ya semuanya dibatasi, mulai dari aturannya dibatasi, kemudian lapangan permainan yang digunakan juga sudah ditentukan, siapa saja yang boleh maju sudah ditentukan, dan kemudian wasitnya juga sudah bisa menentukan siapa yang akan menang. Nah, dengan dihapusnya PT 20% itu kan nggak bisa seperti sebelumnya gitu, dia bisa memilih calon lawan tandingnya gitu, atau bahkan dia bisa membatasi calon lawan tandingnya hanya satu pasang saja. Itu nggak mungkin terjadi. Dan hal itu juga dikatakan oleh Menko Hukum. Ini banyak sekali jabatannya si panjang, saya sebutnya Menko Hukum sajalah ya, Yusril Iza Mahendra. Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres. Karena hal itu baik langsung maupun tidak langsung akan mengembalikan presidensial threshold yang justru sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu dikatakan oleh Menko Yusril. Karena tidak boleh lagi membatasi calon presiden itu, jadi jumlahnya bisa saja banyak, ini dipastikan, ini tidak terhindarkan bahwa Gibran Rakabuming itu harus bersiap untuk berhadapan dengan Anies Baswedan. Sesungguhnya bukan hanya Anies Baswedan, karena orang seperti Agus Harimurti Yudhoyono juga diperkirakan pasti juga akan maju. Kemudian bahkan mungkin Puan Maharani juga akan maju. Nah, harusnya orang seperti Yusril juga bisa maju ya. Karena kan Yusril juga selama ini dia merasa dia menjadi kandidat yang cukup pantas untuk maju, tapi selalu terbentur dengan partai yang akan mengusungnya. Tapi ini mesti apa ya, mesti cari jalan keluar lagi karena Pak Yusril kan sekarang bukan hanya dia sudah mundur jadi ketua partai Bulan Bintang, tapi dia juga sudah mundur jadi kader partai Bulan Bintang. Ini terlalu terburu-buru sih Pak Yusril ya. Coba kalau kemarin cuman mundur saja sebagai ketua umum partai Bulan Bintang dan tetap jadi kader partai Bulan Bintang, ya dipastikan Pak Yusril sudah mengantongi tiket sendiri untuk maju ke Pilpres yang akan datang. Atau mau bikin partai baru sendiri. Tetapi kenapa saya menyebut nama Anies yang mau tidak mau itu harus dihadapi oleh Gibran itu karena kan selama ini tampak sekali bahwa Pak Jokowi itu menjadikan Anies itu sebagai musuh bebuyutannya ya karena itu tadi eranya Pak Jokowi dia menjadi matahari kembar dan ketika nantinya pada Pilpres 2029 kalau kemudian Anies Baswedan maju ya ini menjadi ancaman yang serius buat Gibran Rakabuming. Tetapi kan sekarang ini Gibran diuntungkan karena dia menjadi wakil presiden, jadi dia sudah mulai berkampanye dari sekarang dan kampanyenya dibiayai negara. Jadi dia sudah mencuri start lebih dulu. Kendati dia sudah mencuri start lebih dulu, tapi dia tetap saja kalau melihat ada Anies di situ itu akan jadi hantu buat dia ya. Seperti hantu di siang bolong. Dan Gibran juga sebenarnya diuntungkan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu karena dia dipastikan juga sudah punya tiket untuk maju pada Pilpres 2029 seandainya nanti partai-partai lain tidak mau mengusung dia. Karena sudah ada PSI yang sekarang dipimpin oleh Kaisang Pangarep. Akhirnya ada gunanya juga ya PSI ini walaupun tidak lolos parliamentary threshold karena diuntungkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tadi. Jadi dengan keputusan ini sesungguhnya tidak boleh lagi terjadi memborong partai seperti yang dilakukan oleh Kim Plus. Karena kan sebelumnya meskipun ada aturannya gitu 20% katakanlah seperti itu, mereka kemudian tetap saja memborong partai ya. Partai-partai lain yang bisa bentuk koalisi sendiri tapi nggak mau karena mereka maunya bergabung semua dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Jadilah pada waktu itu tinggal PDIP sendiri di luar koalisi itu.
nanti nggak boleh gitu. Nah, dari mana kita bisa simpulkan itu? Itu berdasarkan amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Maksud saya ini Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra pada waktu membaca putusan tentang pembatalan atau penghapusan presidensial threshold 20%. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud, termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017, melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Tadi jelas ya bahwa ada beberapa catatan dari pernyataan Saldi. Dia minta agar para pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, itu membuat rekayasa political engineering untuk agar tidak boleh terlampau banyak. Itu satu. Yang kedua, dalam poin ketiga tadi, dalam dasar perimbangan tadi, dia menyebutkan bahwa tidak boleh memborong partai politik. Jadi artinya cara-cara culas model koalisi Indonesia Maju Plus itu yang kemudian memborong semua partai politik dan berkali-kali sudah diterapkan oleh Jokowi, itu bahkan terjadi sejak Gibran menjadi calon wali kota di Solo dan terulang lagi pada pilkada serentak kemarin, khususnya yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain yang membuat PDIP tidak bisa mengajukan calonnya sendiri, itu kan sudah berantakan, dan itu berantakan di level pilkada untuk kepala daerah. Nah sekarang untuk level presiden juga tidak boleh dilakukan itu. Tadi dengan jelas ya tadi disebutkan oleh Saldi Isra. Nah hal yang sama itu juga dibenarkan oleh Yusril. Justru juga dia juga mempertanyakan bagaimana caranya kalau harus melakukan rekayasa politik atau political engineering. Karena seperti dikatakan oleh Dede Yusuf, ini anggota Partai Demokrat yang sekarang berada di Komisi 2, kalau nggak salah dia wakil pimpinan ini ya. Dia menyatakan bahwa mereka siap itu untuk membuat political engineering sehingga calonnya itu tidak terlampau banyak. Tapi kalau menurut Yusril agak susah untuk membatasi itu. Justru yang harus dibatasi itu adalah tadi aturan bahwa tidak boleh memborong semua partai politik. Itu jelas seperti itu. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi itu membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi tetap mempersilahkan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden wakil presiden. Nah, tetapi kendati Mahkamah Konstitusi membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden, MK tadi dengan tegas menyatakan bahwa setiap peserta pemilu itu berhak mencalonkan capres dengan bergabung silahkan, tetapi tidak boleh mendominasi. Itu kan yang penting digarisbawahi. Memang kalau mendominasi itu nggak sehat, tapi problemnya juga kalau kemudian tidak dibatasi terlampau banyak, ya seperti itu kan juga seperti dikatakan oleh Saldi Isra itu juga jadi masalah. Jadi ini memang satu PR selesai, yakni soal presidensial threshold 0%. Sudah selesai, ini saya kira banyak pro kontra, tapi saya pikir ini lebih banyak pro-nya begitu. Nah yang berikutnya itu soal bagaimana caranya itu agar mereka tidak terlampau banyak calon presidennya. Kalau
katakanlah kemudian syaratnya itu adalah setiap partai peserta pemilu dan kemudian karena memungkinkan setiap partai peserta pemilu itu bisa mengusung calonnya sendiri, kemudian banyak orang yang mendirikan partai mendadak gitu ya karena ingin mencalonkan presiden. Itu saya kira nanti akan jadi persoalan sendiri, walaupun sesungguhnya membuat partai politik itu tidak sederhana juga dan mencalonkan presiden itu juga tidak sederhana dan juga tidak murah. Dua-duanya tidak murah lah, partai politik juga sangat mahal mendirikan, kemudian mencalonkan sebagai presiden juga sangat sangat mahal. Tetapi namanya kebelet pengen jadi calon presiden dan dia yang penting pokoknya jadi calon presiden entah kalah menang, bisa aja nanti tiba-tiba ada orang yang gila yang kemudian mengajukan membuat partai politik, dia nggak peduli apakah nanti lolos parliamentary threshold atau tidak. Pokoknya yang penting itu ya dia bisa maju sebagai calon presiden. Saya kira ini mungkin salurannya itu bukan soal pembatasan calon presidennya, justru partai politiknya. Karena kita tahu setiap kali menjelang pemilu itu kan ada verifikasi untuk pendirian partai politik, bahkan partai-partai yang sudah lama pun harusnya itu mengikuti verifikasi ya kan. Tapi kemarin itu kan partai yang lama tidak mengikuti verifikasi. Nah sekarang harusnya diperketat saja dari situ kan kemudian bisa disaring mana partai-partai yang memang betul-betul serius ingin mendirikan partai bukan sekedar menjadi calon presiden untuk kendaraan menjadi calon presiden. Nah itu bisa dibedakan dan sesungguhnya kalau itu yang dilakukan banyak sekali partai yang tidak lolos verifikasi. Bahkan partai-partai yang sudah eksis pun kemungkinan kalau dilakukan verifikasi itu tidak akan lolos verifikasi. Kalau itu diterapkan secara betul, saya kira nggak perlu khawatir akan terlalu banyak calon presiden dan calon wakil presiden karena presidensial threshold-nya sudah dibebaskan, tidak lagi 20%. Dengan cara begitu, DPR itu bisa melakukan political engineering tanpa menabrak putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap saja ya, walaupun seperti itu, ini kalau kita membayangkan misalnya Pak Jokowi membayangkan Gibran itu masih bisa melenggang sendirian atau tidaknya kalau tidak lawan kotak kosong tapi melawan calon boneka itu nggak bisa terwujud. Sekarang ya mulai siapkan Pak Jokowi. Saya kira nanti dengan cara seperti ini Gibran akan semakin kencang. Dia tidak peduli lagi dengan tugas-tugas kenegaraan sebagai wakil presiden. Yang penting pokoknya dia terus berkampanye mumpung kandidat-kandidat lain termasuk Anies Baswedan belum bisa dapat panggung politik ya. Cuman kita tunggu nih, nah setelah pelantikan gubernur di Jakarta ya, ini apakah Anies Baswedan itu akan diberi peran yang membuat dia tetap kemudian bisa mengapung sebagai pejabat publik, dan dengan cara begitu dia juga sudah langsung bisa berkampanye, jadi mengejar ketinggalan dari Gibran. Tapi tetap saja nantinya kalau Anies Baswedan itu maju lagi menjadi calon presiden dan Gibran juga menjadi calon presiden, ini bagi Pak Jokowi ini betul-betul penyakit yang sampai sekarang ternyata dia tidak bisa menyingkirkan. Selama dia berkuasa saja dia gagal menyingkirkan Anies Baswedan dengan berbagai rekayasa termasuk juga kriminalisasi. Apalagi sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan beban Jokowi sekarang makin banyak. Stigma dia menjadi pemimpin terkorup di dunia itu pun akan jadi excess baggage ini buat Gibran. Jadi orang akan menstigma Gibran. Itu dua stigma sekarang. Satu, dia adalah anak haram konstitusi. Kedua, dia anak salah satu pemimpin terkorup di dunia. Dan catatannya bahwa korupsinya itu antara lain juga bukan hanya korupsi duit, tapi juga merusak sistem pemilu, merusak demokrasi dengan meloloskan Gibran sebagai calon presiden dan kemudian sekarang dia duduk menjadi wakil presiden. Saya kira mulai hari ini Gibran dan Pak Jokowi tidak bisa lagi duduk tenang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Wajah Anies pasti akan selalu terbayang-bayang di benak mereka berdua. Nah belum lagi padahal mereka sudah pusing memikirkan Anies, belum calon-calon lain yang juga tidak kalah potensialnya dan mereka dipastikan juga akan ikut bersaing. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.